Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Sakinah. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sekarang saya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada jurusan Pendidikan Agama Islam di konsentrasi fikih di semester 5. Baiklah, di sini akan saya mencoba menjawab pertanyaan dari soal-soal untuk ujian akhir semester mata pelajaran filsafat pendidikan. Yang pertama, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang inti pertanyaan itu, bagaimana eksistensi Anda di dalam masyarakat sebagai mahasiswa perguruan tinggi. Nah, bismillah, saya akan mencoba menjawab eksistensi saya atau keberadaan saya di dalam masyarakat. Tentu saya berharap keberadaan saya sebagai mahasiswa tentunya ingin menjadi orang yang bermanfaat sesuai firman Allah yang mengatakan bahwasanya orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, tentu dalam hal ini lebih ke agamanya begitu, karena saya berkuliah di perguruan tinggi berbasis agama begitu. Tentunya saya ingin bermanfaat bagi orang-orang sekitar dalam hal ilmu agama begitu. Sesuai dengan jurusan saya ingin menjadi calon pendidik yang bisa menyiapkan seseorang itu semuanya itu berdasarkan agama begitu. Sehingga jika kita tanamkan semua dasar itu pada agama, maka kita mampu untuk menghadapi kehidupan baik itu dunia dan akhirat. Karena semua peraturan itu dasarnya itu agama, kalau bisa gitu. Lebih baiknya agama gitu, karena dengan adanya aturan kita itu tahu jalan yang mana yang harus kita tempuh atau tidak begitu. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2. Pada zaman sekarang, apakah perlu pendidikan agama Islam itu? Di sini menurut saya sangat perlu. Saya mengingat perkataan Profesor Ambril. Beliau mengatakan, agama Islam itu bukan hanya untuk umat Islam saja, melainkan arti agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semuanya begitu. Jadi agama Islam itu bukan punya umat Islam saja. Nah, pada konsepnya pendidikan Islam itu tidak membahas tentang agama saja begitu. Di agama Islam kita juga diajarkan untuk beradaptasi kepada non-muslim. Kita juga diajarkan hal-hal yang baik. Contoh, kita dilarang mencuri, di mana itu melanggar hak, mengambil hak orang lain, membunuh gitu. Jadi sangat perlu pendidikan Islam di zaman sekarang begitu. Selanjutnya, pendidikan Islam itu bisa dijadikan sebagai dasar. Jika kita tahu dasar kita, maka kita akan mudah untuk melangkah ke depannya begitu. Islam itu tidak mengajarkan yang buruk-buruk, jadi sesuai dengan perkembangan zaman begitu. Jika tidak ada yang sesuai, maka di situ akan dikompromikan. Misalnya seperti ini, dalam hal syariat gitu, seperti penggunaan pisau, di mana itu boleh dibahas di dalam fikih, yaitu ijma. Nah, kesepakatan ulama, bagaimana caranya, ini solusinya begitu. Jadi Islam itu tidak melarang orang itu untuk berkembang zamannya, tapi ada batas-batas yang tertentu yang harus kita jaga sebagai umat beragama begitu. Islam itu bukan non perkembangan, tapi balik lagi ke kita, apakah kita bisa mengembangkan Islam ini sesuai zamannya dengan tidak
melarang dengan tidak melanggar syariat yang telah ditentukan. Nah, seperti itu. Jadi sangat-sangat perlu. Sedangkan saya pernah melihat video bahwasanya dalam suatu negara ketika menghadapi peperangan, maka para petinggi-petinggi negara akan memanggil ulama untuk mengatur strategi apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Dan setelah merdeka, maka ulama itu dijauhkan. Nah, seperti itu. Jadi dari zaman dulu, dari zaman Rasul, dari zaman Nabi Adam, Islam itu tetap bertahan. Itu yang menunjukkan bahwasanya Islam itu perlu, pendidikan Islam itu perlu pada zaman sekarang dan pada zaman-zaman berikutnya. Begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Yang inti pertanyaannya itu tentang solusi pemecahan pendidikan agama Islam itu untuk menghadapi zaman. Nah, beliau itu atau Muhammad Iqbal ini merupakan salah satu tokoh dari aliran rekonstruksionisme. Nah, di mana aliran ini itu adalah aliran yang mengubah tata susunan lama menjadi tata susunan baru. Nah, menurut Muhammad Iqbal, pendidikan itu harus sifatnya berkembang gitu. Nah, realitanya saja jika kita sebagai pendidikan Islam itu tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan ketertinggalan dalam perkembangan dunia. Seperti salah satunya penggunaan teknologi, dengan munculnya aplikasi-aplikasi yang seru, yang kiranya dapat menimbulkan minat banyak orang untuk menontonnya, untuk melihatnya. Nah, jika kita tidak bersaing dengan produk-produk yang menawarkan video-video yang kiranya kurang bermanfaat atau hanya untuk seru-seru saja, nah di situ pendidikan Islam tentu akan kalah karena mereka lebih berminat untuk melihat hal yang seperti itu. Nah, dan Muhammad Iqbal ini mengatakan bahwasanya pendidikan itu harus berkembang zaman, dan iya tentu kita lihat saja pada saat sekarang ini pendidikan itu berkembang sesuai zaman, sesuai dengan perkataan beliau bahwasanya pendidikan itu harus berkembang. Nah, begitu. Seperti halnya kita dalam beradaptasi kepada zaman, siapa yang tidak bisa beradaptasi maka dia akan tertindas. Seperti kita ketahui tentang beradaptasi, seperti contohnya hewan. Satu paruh burung dengan burung yang lain dalam spesies yang sama tapi dalam bentuk paruh yang berbeda, itu menunjukkan bahwasanya para hewan ini mampu beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang dia tempati, dengan makanan yang tersedia. Nah, di situ kita bisa mengambil poin penting atau kesimpulan bahwasanya adaptasi itu perlu begitu. Misalnya seperti kita membuat video pembelajaran yang kita share di YouTube atau ceramah agama yang kita dapatkan di YouTube, itu merupakan salah satu bentuk perkembangan pendidikan Islam pada masa saat sekarang ini. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan nomor 4. Siapa tokoh filosofis favorit saya dan apa alasannya? Nah, bismillah, saya akan mencoba menjawab. Tokoh filosofis favorit saya salah satunya itu Muhammad Iqbal. Alasannya karena pemikiran beliau tentang perkembangan pendidikan Islam itu harus berkembang dengan zamannya. Dan saya menyetujui argumen dari Muhammad Iqbal bahwasanya pendidikan itu sifatnya harus berkembang, seperti yang pernah disampaikan Profesor Ambrel kepada kami, bahwasanya pendidikan Islam itu harus berkembang dengan zamannya, harus berkembang. Beliau pernah menanyakan kepada kami, kalian sebagai umat Islam itu bangga dengan peradaban Islam masa lalu atau akan bangga
dengan Islam itu untuk peradaban yang akan datang. Nah, begitu. Beliau mengatakan bahwasanya yang lalu biarlah berlalu, dan tugas kita sekarang bagaimana kita melukis, mencetak peradaban kesuksesan masa lalu itu kita bawa lagi untuk masa depan yang sekarang. Nah, begitu. Beliau juga mengatakan, bertanya kepada kami, antara banyak universitas yang di Indonesia, tentu orang lebih mengatakan antara UI, UGM, ITB, dan universitas umum lainnya dibandingkan dengan UIN, Universitas Islam Negeri, atau Institut Islam, perguruan tinggi berbasis Islam. Di situ pasti masyarakat akan beranggapan lebih memilih seperti UI, seperti UGM, ITB, dan sebagainya macamnya. Kenapa? Karena mereka di sana itu melakukan perkembangan sesuai zamannya, sesuai kebutuhan pada zamannya. Maka secara tidak langsung mereka akan mengatakan atau lebih memilih universitas seperti itu. Nah, tugas kita sekarang bagaimana kita sebagai orang Islam, agama Islam yang rahmatan lil alamin, menyesuaikan perkembangan, bahkan memberikan produk-produk baru sesuai Islam yang akan dimanfaatkan bagi masyarakat ke depannya, di mana kita membuat sejarah baru, kebanggaan, tentunya pada pendidikan agama Islam, begitu. Beliau mengatakan bahwasanya Islam itu tidak hanya punya orang Islam saja, bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, tidak memandang suku, tidak memandang perbedaan agama, ras, dan sebagainya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi, pembuatan piagam Jakarta, piagam Madinah. Nah, di situ. Di situ terlihat bahwasanya Rasul itu melakukan perkembangan di mana piagam Madinah itu berisi peradilan atau peraturan yang tidak merugikan dua belah pihak, baik itu ketika itu pihak dari Madinah maupun Mekah. Nah, begitu. Jadi beliau mengatakan kepada kami, kalian sebagai calon pendidik haruslah mengembangkan ilmu, begitu, mengembangkan ilmu Islam itu, di mana ilmu Islam itu bermanfaat di masyarakat. Nah, itu sesuai dengan aliran rekonstruksionisme yang dikatakan oleh filosofi kita, salah satunya adalah Muhammad Iqbal sebagai tokoh rekonstruksionisme. Nah, itu alasan saya mengapa saya mengidolakan atau salah satu tokoh filsafat yang saya anggap favorit. Nah, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 5. Yang inti pertanyaannya tuh, apa yang bisa saya petik selama pembelajaran filsafat pendidikan? Tentu yang pertama yang bisa saya petik adalah ilmu saya bertambah tentang filsafat ini, karena banyak pro dan kontra mengenai filsafat ini. Ada yang membahas Tuhan, bahkan kita itu ada yang dilarang berfilsafat. Argumen seperti itu ada yang saya dengar, dan yang bisa saya petik, saya tentunya dapat menambah wawasan saya tentang filsafat, yaitu bagaimana cara kita untuk berpikir lebih dalam agar lebih cerdas, tidak mengenal tanda titik tapi hanya mengenal tanda koma. Itu yang saya ingat dari Prof. Amril. Yang kedua, cara mengajar yang baik dari ibu dosen, karena ini UAS. Semoga di pembelajaran mata kuliah lainnya kita bisa bertemu kepada ibu yang membuka wawasan kami. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yang bisa saya petik dari beliau selama pembelajaran filsafat dengan beliau orang yang baik, murah senyum, tidak suka marah-marah,
gitu. Jadi beliau membiasakan kami walaupun sebagai mahasiswa untuk tidak lupa membaca Asmaul Husna. Nah itu di situ letak poin beliau, salah satu poin beliau yang membedakan bahwasanya beliau itu menjadi berbeda begitu dengan dosen-dosen yang pernah masuk pada mata kuliah lainnya selama saya berkuliah begitu. Jadi dari situ saya mengambil kesimpulan bahwasanya tidak perlu menjadi guru yang tegas, guru yang sering marah-marah begitu. Beliau itu sangat baik. Terima kasih Ibu. Saya pribadi mengucapkan karena telah mengajar kami dengan susah payah yang kadang ketika belajar itu kami belum sama sekali membaca materi yang telah dikirim pemakalah, dan Ibu senyum saja begitu. Ibu sangat baik, lembut. Terima kasih saya ucapkan pribadi. Selanjutnya mengenai kata-kata filosofi yang menjadi pegangan saya, di sini saya mengambil perkataan yang pernah saya dengar dari salah satu dosen saya, yaitu dosen sekjur kita PAI, Pak Nasrul. Beliau pernah menyampaikan kepada kami ada sebuah kata-kata, lupakan kebaikan kita kepada orang, tapi ingat kebaikan orang kepada kita gitu. Dan ingat kesalahan kita kepada orang, tapi lupakan kesalahan orang kepada kita. Nah dari poin situ saya mengambil kesimpulan bahwasanya kebaikan itu tidak perlu harus diingat-ingat gitu. Karena kalau misalnya kita ingat ya mungkin ada terbesit dari hati kita untuk mendapatkan balasan, seperti kita minta bantuan dengan kita mengingat, ini kok teman gak balas gitu ya, kan saya udah berbuat baik. Nah di situ selanjutnya kalau misalnya kita mengingat-ingat kesalahan orang lain secara terus-menerus, itu akan berdampak kita akan menemukan dendam sesama teman. Nah begitu. Kalaupun kita misalnya mengingat kebaikan kita kepada orang lain, itu akan timbul sifat ria seperti itu. Nah kalau kita melupakan kebaikan kita, itu untungnya adalah dimana kita itu merasa kita belum berbuat baik sama sekali, dan akan menambah kebaikan yang akan kita lakukan kepada orang lain. Nah mungkin itu kata-kata filosofis yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya undur diri. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu kalau menonton saya sangat senang gitu ya. Terima kasih kepada Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.